Ruang Dewa Beladiri. Bab 396 sampai dengan 400. Bab 396 bertarung. Awalnya, konfrontasi antara dua orang telah berubah menjadi konfrontasi antara kedua kekuatan, khususnya keduanya adalah warisan 100 besar. Konfrontasi antara dua warisan benar-benar peristiwa yang mengejutkan, kurang dari lebih besar dari. Mata Bai Jiansong dingin dan dingin. Kekuatan mengerikan yang baru saja menerobos ke tempat suci yang besar mendidih. Yuan yang sebenarnya menakutkan. Jika Anda mengangkat tangan, Anda dapat menembak jatuh bintang-bintang dan mengejar Yue Hua. Banyak orang berseru. Setelah 2 tahun mundur, Bai Jiansong, yang sudah setengah imam agung, benar-benar menerobos ke tempat suci yang besar. Bai Jiansong awalnya seorang jenius yang mengejutkan. Banyak orang tahu namanya, tetapi untuk waktu yang lama ia terjebak di tingkat setengah langkah daseng selama beberapa dekade. Tetapi sekarang akhirnya saya telah melewati langkah ini dan telah menjadi tingkat atas Akademi Zhenwu dari masa lalu. Secara khusus, Bai Jiansong masih merupakan tukang reparasi pedang, dan kekuatannya adalah tirani, jauh lebih unggul dari para pejuang di bidang yang sama. Hei, Bai Jiansong mencibir. Pedang bergoyang, menggedor, dan pedang tercengang bergoyang keluar dari langit selama puluhan mil, menuju ke dewa kedua. Bai Jiansong, kamu sombong. Pada saat ini, seorang prajurit yang panjang dan bergerak lambat tidak bisa menahannya lagi. Dia meraung dan menunjukkan bentuk tubuhnya. Kekuatan horor dari serangan ini, bahkan jika dia tidak bisa muncul. Pegang situasinya. Sosok yang agak kurus muncul di langit, dan dinasti Yuan yang sebenarnya mendidih dalam kekosongan, sebuah tangan raksasa meraihnya dalam sekejap, dan kehidupan menangkap pedang dan menghentikan serangan pada dewa kedua. Bai Jiansong, kamu telah melakukan beberapa perjalanan ke murid-murid Qin Yunfeng kami, apakah ini akan menyebabkan pertempuran besar antara dua puncak? Teriak Wei Guangyuan. Meskipun dia menangkap pedangnya, tapi temperamennya yang kuat masih menghantam rambut putihnya. Bai Jiansong mencibir, kalian orang Qin Yunfeng menipu terlalu banyak. Siapa yang setuju dengan hidup dan mati omong kosongmu, dan benar-benar menganggap dirimu sebagai akar? Jika ini akan dimulai, maka perang akan dimulai, kita akan bersembunyi. Ada beberapa orang di Xingfeng, tetapi itu bukan pengganggu yang baik. Petik 2. Dikatakan bahwa Bai Jiansong dan Wei Guangyuan semuanya membunuh langit dan menyelinap ke dalam kehampaan. Penguasa tempat suci yang besar terlalu mengerikan untuk merusak gunung-gunung di dekatnya. Langit hancur dan kekacauan tak berujung menyelinap dari puing-puing. Ada banyak guru suci yang telah melepaskan dewa kedua. Sisi ini telah mengikuti Bai Jiansong dan Wei Guangyuan sampai ke jagat raya. Bahkan untuk Tuan Suci ini, jarang melihat konfrontasi antara Tuan Suci yang agung. Wei Guangyuan sendiri adalah penguasa horor dari puncak tanah suci yang hebat, dan ia menjadi terkenal selama ribuan tahun, dan Bai Jiansong telah menjadi dewasa selama ratusan tahun. Meskipun itu bukan master dari generasi yang sama, itu adalah sisi dari Megatron, dan itu adalah jenius biadab, belum lagi perbaikan pedang murni. Kekuatan serangan yang kuat jelas merupakan pertarungan yang sangat baik. Ini adalah pertempuran yang mengerikan bagi para murid. Yah, Ye Xiwen, keluar dan berujung pada kematian. Tidak ada yang mengganggu kita sekarang. Pertempuran saja. Dewa kedua mencibir, dan wajah yang berwarna perunggu menunjukkan sedikit ejekan. Suara itu mengejutkan, dan seluruh puncak bintang Tibet bergetar keras. Banyak master di sekitar mendidih. Hari ini akhirnya telah tiba, mereka telah menunggu selama 3 hari, sangat mungkin bahwa generasi pertama dari generasi muda Tianjiao akan bertabrakan. Pertempuran generasi ini dimulai di sini. Kekuatan dingin dan dingin dewa kedua ada di kekosongan, tinggi, dan darah biru hancur, seolah-olah Titan kuno dilahirkan kembali hari ini, dan momen nyata biru membungkusnya seperti sepotong kain. Secara umum, tangannya memiliki tombak yang setengah rusak, dan bagian yang patah diisi oleh seorang master yang sangat pintar. Itu masih terlihat, bukan hal yang sama.
Ini adalah tombak kuno yang diturunkan dari zaman kuno. Dikatakan bahwa itu pernah menjadi senjata yang digunakan oleh titan tertentu, dan itu adalah leluhur suci dewa kedua. Itu diturunkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Para leluhur melewati tombak yang patah, dan setengah yang terakhir menemukan dia pendeta terbaik. Itu masih jauh dari kekuatan aslinya, tetapi hampir tidak dapat digunakan. Di mana tombak itu, kekosongan terus-menerus runtuh dan diperbaiki, runtuh, diperbaiki, dan tampak mengerikan. Selain itu, dewa kedua tidak memiliki perlindungan, tubuhnya adalah perlindungan terbaik. Banyak orang melihat bayangan pasukan tirani Tuan Kedua, dan Tuan Kedua terlalu kuat. Jenis nafas ini, setengah sakral tidak bisa menghentikan tombaknya akan langsung ditikam sampai mati. Seberapa kuat itu, tidak ada yang tahu yang lain tidak bisa menghentikan tombaknya, dan tidak ada orang di tingkat yang sama dengan Tian Jiao yang pernah berkompetisi. Jadi seberapa kuat dia, orang-orang hanya memperkirakan bahwa sekarang ini hanya pertempuran dengan Ye Xiwen, kamu bisa menonton petunjuknya. Pamornya, He Xiwen, bahkan lebih sengit. Ketika memasuki hari pertama Akademi Zhenwu, ia membunuh murid-murid aula penegakan hukum, bahkan di antara jutaan murid di sesi ini, hanya Ye Xiwen yang berani melakukan ini. Semacam itu, Tuan Kedua membunuh hawa dingin, menghilangkan rasa sakit saudara-saudari, membuatnya canggung luar biasa, dan memiliki pembunuhan yang kuat. Tidak ada yang berani mendekat, kalau tidak, dia mungkin dibunuh oleh pembunuhannya yang kuat. Pembunuhannya tidak akan membunuh secara langsung di dalam daging, tetapi itu bisa membunuh roh. Terutama banyak tuan dari generasi muda yang diam-diam membandingkan dewa kedua dengan diri mereka sendiri, dan tiba-tiba mereka sangat tersesat. Mereka masih merasa bahwa tidak ada hal-hal besar tentang hari-hari kesombongan, tetapi nasib mereka sendiri tidak baik. Jika Anda beruntung, jangan dapat juga dinilai sebagai Tian Jiao, tetapi benar-benar melihat tiran kedua tiran, mereka hanya bertanya pada diri sendiri, tidak bisa melakukan level itu. Mereka yang bisa digolongkan sombong juga menganggur. Peringkat Ye Xiwen dari Tian Jiao juga merupakan jumlah pembunuhan yang telah dilewati, dan akhirnya dimenangkan, dan orang-orang harus mengakui. Boom! Pilar emas udara kental kosmik menghancurkan kehampaan, melewatinya, membengkak, dan langsung berayun ke sekitarnya. Seolah-olah itu adalah lautan emas, seolah-olah itu datang ke negara emas, sebuah negara yang saleh. Sesosok muncul di mata orang-orang di gelombang emas. Mata penuh dengan dewa, dan darah emas berdarah, itu adalah Ye Xiwen. Dewa kedua sangat cepat, kecepatan Ye Xiwen tidak penuh, hampir segera dilarikan ke depan dewa kedua. Ye Xiwen, aku benar-benar tidak berpikir bahwa kamu berani muncul. Dewa kedua, ketika dia melihat Ye Xiwen tiba-tiba mata merah, berbisik menatap Ye Xiwen. Datang dan mati, aku akan membalas dendam untuk 3 bersaudara dan 4 adik laki-laki. Dewa kedua berbisik, seolah melihat suara dewa ketiga, keempat dan kelima yang telah mati, dan bahkan membenci Ye Xiwen. Kamu sama dengan orang-orang idiot itu, mereka semua diutus untuk mati. Suara Ye Xiwen terdengar suram, matanya menatap lurus pada dewa kedua, dan dia tidak bergerak. Setelah mendengarkan ini, Tuan Kedua bahkan lebih marah, saudaranya meninggal, dan dia benar-benar mengatakan pernyataan yang meremehkan, yang baginya merupakan penghinaan besar dan tidak dapat dimaafkan. Tidak meletus dalam keheningan, tetapi mati dalam keheningan, dewa kedua rupanya memilih untuk memilih dalam 1, 2 cahaya biru dalam kalajengking dingin langsung menuju ke langit, terkunci di Ye Xiwen, tidak ingin Ye Xiwen melarikan diri, dan tiba-tiba melangkah di bawah kakinya dalam sekejap, seluruh kehampaan hancur, dan itu menjadi sepotong puing. Dewa kedua mengeluarkan laut biru dan menyapu Ye Xiwen. Serangan mengerikan seperti itu sudah menjadi perubahan warna langit dan bumi. Banyak prajurit asli telah mundur dan tidak berani mendekati, atau mereka takut bahwa mereka akan dibunuh setelah kekuatan ini. Ye Xiwen tidak ragu untuk menginjak kaki yang lemah. Lautan emas yang tak berujung mengembun lapisan angin dan ombak besar, lapis demi lapis menuju dewa kedua. Booming!
Laut biru dan laut keemasan bertemu di kehampaan seperti dua samudera besar bertabrakan di langit. Kekuatan mengerikan menyapu antar muka mereka, dan hal yang mengerikan. Gelombang pasang melanda. Kedua lelaki itu melangkah melalui ombak dalam sekejap, dan mereka bergegas langsung ke depan, dan mereka hampir bisa melihat semua ekspresi di wajah masing-masing. Bunuh. Dewa kedua menjerit dan ruang seluruh tubuh runtuh. Pada saat ini, napas tubuhnya benar-benar dilepaskan secara instan. Itu seperti kebangkitan Titan kuno. Sangat mengerikan sampai ekstrim. Ini dia, negara, ini dunianya, di sini dia adalah tuannya. Tombak itu seperti ular hitam panjang, langsung menyerupai petir. Menyapu langit dan menyapu ruang hampa dan bergegas ke wajah Ye Siwen. Pada saat ini, Ye Siwen juga diikuti oleh pedang yang mengerikan, dan pedang besar di kekosongan, minuman besar, roh emas seluruh tubuh, langsung tergelincir ke bawah. Boom! Tombak dan pedang menghantam kehampaan, dan seluruh langit runtuh. Itu langsung berubah menjadi bubuk, mengungkapkan bidang kosmik dari lubang hitam, di mana kekacauan mendidih, kekacauan tersingkir dan ruang hampa terpecah. Tabrakan pertama antara kedua belah pihak terjadi dalam pertempuran yang luar biasa, kedua sisi melangkah bolak-balik beberapa kali, dan mereka saling memandang dengan beberapa kejutan. Apakah itu untuk Ye Siwen atau dewa kedua, daging adalah milik mereka. Hambatan terbesar, mereka hampir tidak pernah menemukan keberadaan daging dapat bersaing dengan diri mereka sendiri, tiba-tiba tidak ada kejutan. Tidak ada kesedihan dan penghargaan, sebaliknya, hanya percikan pembunuhan dan perang yang lebih keras. Bab 397 Apa Konstitusi Ye Siwen? Apa yang Anda hargai? Ini tidak pantas di sini. Di mata dua orang di sini, hanya di sisi lain, saling bunuh. Tubuh emasmu persis seperti ini. Aku membunuhmu seperti ayam. Dewa kedua mengejutkan matanya dan berkata dengan dingin, matanya lurus, hampir mengembun menjadi substansi, dan jantung akan mengambil hatimu. Jin-jin sangat konyol dibandingkan dengan titansku. Petik 2. Kecepatan tombak di tangannya tidak berkurang. Tombak berubah menjadi ular hitam. Dia memicu atmosfer horor yang kuat, menembus ruang hampa udara, dan langit runtuh ke arah Ye Siwen. Hei! Pedang di tangan Ye Siwen mengembun menjadi pedang panjang. Pedang pemakaman. Pendekar pedang ujung pedang menelan, dan kekuatan yang mengerikan mulai menyapu naga panjang dan menyambutnya. Boom! Kegilaan energi horor yang disapu oleh kedua belah pihak menyebabkan retakan di kekosongan, dan kegilaan tersapu. Kedua pria itu pergi ke udara dan berusaha untuk tidak mempengaruhi seluruh Akademi Zhenwu, jika tidak, siapapun yang selamat, mereka akhirnya akan menghadapi kemartiran tingkat tinggi. Tubuh Titatan, tapi ini kasusnya, yang disebut Titan Protos, tetapi semuanya memiliki nama palsu. Ye Siwen berkata dengan dingin, kamu menerobos ke Semisan, berani berteriak, kamu bisa melihat rasa takut di hatimu, apa tubuh Titan, adalah lelucon. Di dunia yang sama, aku membunuhmu seperti semut kecoa. Petik 2. Ye Siwen mengatakan bahwa itu sangat tenang, seolah mengatakan sesuatu yang tidak relevan baginya. Semua orang malu untuk berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan para Titan, kecuali Ye Siwen. Siapa lagi Tianjiao lain tidak berani mengatakan ini. Saya benar-benar tidak percaya, tapi Ye Siwen mengatakan bahwa beberapa orang percaya bahwa di antara Tianjiao, orang lain belum dipromosikan ke Semisan, yang lain tidak tahu, tetapi setidaknya Ye Siwen, itulah mengapa bahkan kesempurnaan legendaris setengah langkah belum tercapai, benar-benar bukan masalah besar untuk mengatakan bahwa alam yang sama membunuhnya seperti semut. Ye Siwen hanya setengah langkah legendaris 9. Anda dapat dengan mudah menekan semi-san biasa, jika Anda menunggu dia masuk semi-suci, maka itu sudah cukup. Dikatakan bahwa membunuh seekor semut kecoa bukanlah apa-apa, apa ini? Ini adalah kecukupan, jadi meskipun Ye Siwen mengandalkan dunia Tianjiao, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya pada waktu itu. Bahkan banyak orang mendaftarkannya sebagai orang pertama di Tianjiao. Ini masih di belakang ranah mereka.
Jika kerajaan terus mengikutinya, siapa lagi di antara rekan-rekan yang bisa menahannya? Tentu saja, ini hanya memikirkannya saja. Ye Xiwen membuat kemajuan dan yang lain membuat kemajuan. Tidak mudah terlampaui. Hahaha. Dewa kedua berteriak di langit, pembunuhan di matanya bahkan lebih baik, hanya karena dia tahu ancaman Ye Xiwen, jadi dia berencana untuk memulai dengan lebih pasti, dan kemudian dia berencana untuk menghancurkan Ye Xiwen setelah menembus semi suci. Bunuh, karena dia tahu bahwa ranah Ye Xiwen lebih rendah dari mereka. Tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Dalam ranah legendaris, dia mungkin bisa bertarung lebih banyak dan lebih, tetapi dia sudah memasuki setengah. Suci bawa surat suci, bisakah Anda menunggu? Semakin banyak Anda melangkah, semakin sedikit Anda muncul. Intinya adalah untuk menyingkat aturan. Jika tidak, kekuatan tempur akan selalu terjebak di sini, tetapi Anda belum memikirkannya. Sekali lagi saya kehilangan akal, bahkan jika dia merasa bahwa dia sudah sangat mudah. Tetapi ketika dia benar-benar mulai, dia menemukan bahwa dia sekali lagi salah perhitungan, dan Ye Xiwen bahkan lebih kuat dari yang dia kira. Munculnya membunuh kegilaan di hatinya justru karena Ye Xiwen selalu di luar harapannya. Jadi bahkan lebih penting untuk membunuh Ye Xiwen di Buayan. Banyak orang kagum bahwa perkelahian kedua pria itu benar-benar sebuah pertempuran, dan tidak ada pihak yang sosok yang santai. Cahaya tubuh penguasa kedua mulai mendidih, dan suara jeritan menyebar, menghancurkan langit dan bumi, dan kengerian yang mengerikan. Dewa kedua mengambil inisiatif, melangkah keluar dari langkah besar, menginjak ruang hampa. Seluruh orang bergegas keluar seperti sesosok hijau, imut yang luar biasa. Momentum besar tampaknya merupakan barisan pegunungan yang besar, bergegas menuju Ye Xiwen. Wajah Ye Xiwen berat, meskipun dia hanya mengatakan itu mudah. Level yang sama membunuhnya seperti semut, tapi sekarang levelnya tidak sama, jadi dia harus melakukan yang terbaik. Saat ini dia bangga dengan keunggulan fisiknya yang tidak terlalu besar. Titan tubuh itu tak terkalahkan, dan itu terkenal di zaman kuno. Dia berteriak, dan Dewa Emas itu langsung hancur, dan ruang panjang disapu oleh Ye Xiwen. Pedang panjang tangan Ye Xiwen ditembak dalam sekejap, dan tempat pedang itu dilewati, alam semesta runtuh. Penutup gas tersapu, dan naga pedang tersapu langsung. Boom! Star River runtuh, ruang berputar, dan kemudian pecah, dan kekacauan menyelinap keluar. Ini adalah tabrakan fisik murni tanpa keahlian sama sekali, tetapi bahkan lebih mengerikan, keduanya adalah yang paling kuat dalam daging dan tubuh. Jelas, kedua pria bertabrakan bersama dan itu tak terbayangkan. Tren horor, jadi hancurnya buah merah, ya, keduanya besar, dan mereka tidak menggunakan seni bela diri yang indah. Pada tingkat ini, itu sudah cukup bagi mereka untuk sebagian besar. Menyelesaikan kekuatan untuk menjatuhkan pertemuan ke-10, mengendalikan apa seni bela diri yang ia buru-buru, hanya untuk memaksa pertemuan ke-10 untuk menghancurkannya. Itu adalah bencana bagi kedua orang untuk bertemu di dunia yang sama. Serangan umum tidak akan mengguncang mereka berdua, dan bahkan mereka tidak bisa menyakiti mereka. Banyak orang telah mengejutkan tubuh Ye Xiwen. Meskipun Ye Xiwen memiliki julukan Dewa Perang, tidak ada yang tahu bentuk tubuh Ye Xiwen yang menjadi miliknya. Tidak ada yang namanya fisik terkenal. Tubuh adalah nama terkenal yang telah diproklamirkan dari zaman kuno, tetapi Ye Xiwen tidak dapat jatuh ke angin dalam kontes daging, yang tiba-tiba mengejutkan banyak orang. Ye Xiwen samar-samar merasa lengannya mati rasa, yang merupakan pertama kalinya dia bertemu lawan yang sangat berkuasa. Pada saat ini, Ye Xiwen ingat bahwa nama legendaris Titan bukanlah yang paling kuat. Ini banyak kekuatan, dan itu tidak masalah untuk menggambarkannya dengan paksa. Dewa kedua juga sangat terkejut melihat Ye Xiwen tidak berpikir bahwa Ye Xiwen bisa menghentikan pukulan penuhnya. Ini adalah tabrakan daging, kuncinya adalah kekuatan Ye Xiwen juga besar dan keterlaluan. Dia adalah tubuh Titan, tubuhnya kuat secara alami, dan apa sistem Ye Xiwen, apakah darah Dewa Iblis kuno tidak cukup?
pikirannya telah membalik-balik nama beberapa iblis kuno, tetapi tidak ada yang mirip dengan Ye Xiwen. Namun, saat ini dia tidak banyak berpikir, mencibir, berkata, "Aku tidak tahu siapa kamu, tetapi itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu." Ye Xiwen menatap dewa kedua dengan dingin dan tersenyum, "Mungkin di hati Anda, kecuali konstitusi, itu hanya fisik. Tubuh Titan adalah rambut, bahkan jika Dewa Titan berdiri di depan saya juga pisahkan dia." Petik 2. Rambut Ye Xiwen berkibar, matanya tajam dan pedang mendidih. Dia tidak berbicara tentang kata-kata besar. Ini adalah tingkat tertinggi tubuh. Ini adalah standar untuk merobek para dewa. Dewa Titan menghitung Mao. Dia sangat yakin bahwa dia dalam hegemoni. Di depan tubuh, apa yang iblis adalah awan, belum lagi darah iblisnya. Ada banyak orang di sekitar, apa arti Ye Xiwen, bukankah ia bukan tubuh yang spesial? Ini untuk membiarkan orang yang tak terhitung jumlahnya merasa jatuh di bawah kacamata. Di mata semua orang, sebagian besar fisik orang biasa tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang memiliki tubuh khusus. Fisik khusus itu kuat dan lemah, tetapi jelas lebih dari rata-rata orang. Kuat, kalau tidak, itu bukan konstitusi khusus. Terlebih lagi, itu adalah tubuh terkenal dari tubuh Titan. Itu tidak terkalahkan dalam daging. Ye Xiwen bukan konstitusi khusus. Ini adalah sensasi yang paling membuat mereka merasa terdiam. Fisik makhluk hidup dapat dicocokkan dengan dewa kedua. Tidak ada yang percaya. Masih dikatakan bahwa Ye Xiwen benar-benar mempraktikkan latihan fisik dari apa yang tidak diperbolehkan. Ini tidak mustahil. Orang bijak dari dinasti masa lalu tidak memiliki fisik dan darah khusus, tetapi juga beberapa jenius yang menarik menciptakan berbagai latihan. Beberapa dari mereka dapat bersaing dengan para dewa dan setan pada akhirnya. Ini bukan palsu, tetapi latihan-latihan itu sudah hilang dalam periode waktu yang lalu. Praktek berlatih tubuh hampir tidak ada counter seperti itu. Praktek langit, badai ketidaktahuan. Dewa kedua mencibir. Dalam pandangannya, Ye Xiwen adalah murni tidak tahu dan tak kenal takut. Para dewa Titan terkenal, bahkan jika itu masih sengit, Ye Xiwen berani mengatakan bahwa bukan apa yang tidak disadari oleh alam bawah sadar tanpa rasa takut. "Berikan kamu orang gila ini di jalan." Dewa kedua mencibir. Boom! Dewa kedua Tuhan melangkah ke langit, semacam momentum belaka yang melintas, dan gelombang biru menyapu langit dan Ye Xiwen tersapu. Ye Xiwen memegang pedang panjang dan langsung menyapanya. Pada saat ini, Ye Xiwen seperti pedang biasa memperbaiki jenderal. "Kekuatan supernatural apa yang bertanggung jawab atasmu? Aku hanya punya satu pedang untuk melanggar hukum." Tidak ada yuan nyata yang mengambang di tubuh, tetapi langsung saja. Pedang di tangan pedang diringkas menjadi pedang lurus. Boom! Pedang Ye Xiwen di tangannya menjadi naga pedang. Dalam sekejap, dia menembus gelombang hijau tanpa akhir, menerobos gelombang dan bergegas masuk. Bab 398 menekan tubuh Titan. Ye Xiwen bukan praktik perbaikan pedang. Faktanya, pedang pemakaman adalah metode perbaikan pedang tertinggi. Jika benar-benar tenggelam, kekuatannya akan menembus hingga tingkat yang tak terbayangkan. Metode perbaikan pedang selalu dikenal karena kekuatan serangan supernya. Hanya saja Ye Xiwen tidak menggunakannya lagi. Bagi Ye Xiwen, meskipun latihan kendo sangat cepat, mereka terlalu ekstrim, meskipun tajam, tetapi fondasinya sulit untuk diletakkan. Namun, Ye Xiwen akan mengambil seni bela diri. Kendo hanya bagian dari seni bela diri. Itu adalah prinsip yang konsisten dari Ye Xiwen. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa, dalam hal kekuatan serangan, Jian Xiu memang terkemuka. Ye Xiwen benar-benar membela musuh dengan kendo. Pedang panjang menembus gelombang biru dan langsung menuju dewa kedua. Dia hanya menyapu pedang. Boom! Tabrakan paling mengerikan terjadi. Pedang panjang Ye Xiwen dan tombak di tangan dewa kedua memiliki tabrakan yang mengerikan. Hanya dalam beberapa saat, mereka menggulung para dewa yang tak ada habisnya. Pada saat ini, senjata di kedua sisi bertabrakan dengan cahaya yang tak terbayangkan,
hampir sesaat di tombak, sosok mengerikan berdiri dari tombak, yang merupakan sosok yang sangat tinggi, seperti sosok paling besar antara langit dan bumi, adalah raksasa bayangan Titan Taikotan mengerikan. Dia juga memegang tombak yang tak terbayangkan di tangannya, memancarkan kesucian yang tak tertandingi, menusuk langit, dan menikamnya ke arah Ye Xiwen. Mata Ye Xiwen berkelip, dan Dewa Taiko Titan di antara tombak dibangkitkan pada saat ini. Napas teror yang tak tertandingi telah mengunci Ye Xiwen, dan rumor pembunuhan yang mengerikan telah melanda. Tombak ini sendiri adalah senjata Titan di Taiko, meskipun sudah rusak setengahnya. Namun, Dewa Titan Taikotan yang terkandung di dalamnya belum mati, di bawah desakan Dewa kedua, orang dengan darah Titan, pada saat ini, ia sebenarnya dibangkitkan. Hei! Pedang yang tak terbayangkan di pedang Ye Xiwen bergegas ke atas, dan sesosok lelaki tua itu terkental dalam kekosongan. Itu adalah seni bela diri yang kuat yang Ye Xiwen lihat hari itu, memegang pedang panjang. Lengan baju berkibar, dan momentum dunia terbuka lebar, dan mata tajam seperti pedang. Saya mengatakan sepatah kata, tidak ada cara di dunia. Pada saat ini, semua jalan antara langit dan bumi diusir, dan hanya Kendo yang mengeluarkan cahaya yang tak terbayangkan. Pada saat ini, Kendo melewati jalan-jalan lain, dan semua orang merasa gentar. Seolah-olah mereka sedang berjalan, harus menyerah pada Kendo. Ini adalah cara yang tak terkalahkan untuk mengeluarkan Tao dan tidak mengambil rute kultivasi biasa. Mulai langsung dari jalan budidaya. Titan itu dulunya adalah Dewa Wei Zhen, tetapi penguasa Kendo tetapi tidak tahu sosok hebat zaman itu, dan tidak menunjukkan kelemahan. Hanya dengan pedang untuk menghancurkan dunia, bunuh jalanku. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan di kekosongan, dan kekuatan mendidih, semua melibatkan penggunaan kekuatan hukum. Para master dari banyak anak muda di sekitar pertempuran memiliki perasaan basah kuyup karena kedinginan. Ini adalah kekuatan yang mengerikan. Kedua orang ini terdaftar di Tianjiao. Banyak orang tidak begitu yakin tentang Tianjiao, lagi pula, mereka juga jenius di berbagai daerah. Kalau tidak, mereka tidak bisa datang ke sekolah Zhenwu. Bahkan ada banyak murid dari dalam, tetapi setelah melihat kekuatan teroris dari dua orang ini, mereka harus mengakui bahwa kedua orang ini mengerikan. Ini adalah guru semi suci. Bisakah Anda memberikan kekuatan? Bahkan jika itu adalah penguasa kesakralan, serangan seperti itu terlalu dibesar-besarkan. Ini bukan kekuatan belaka, mungkin dengan kekuatan saja, mereka lebih baik dari Tuan Suci. Tetapi tingkat pertempuran ini, sakral para penguasa dunia jauh dari dapat membandingkan dengan dia. Harus dikatakan bahwa mereka jauh. Keduanya memiliki rahasia yang tak terbayangkan. Masing-masing memiliki petualangan yang luar biasa. Pada saat ini, kedua belah pihak telah belajar bahwa kehendak kedua belah pihak akan bertabrakan di kehampaan dan melanggar satu sama lain. Kapan? Tombak dan pedang panjang bertabrakan berkali-kali pada saat itu. Tombak Titan sangat kuat, dan mereka bisa menghancurkan langit, dan pedang panjang pendekar pedang itu sangat tajam, murni tanpa kekuatan kecil lainnya. Hanya pedang panjang yang menghancurkan langit. Ini adalah konfrontasi antara dua karakter yang jauh melampaui mitos yang dibayangkan oleh semua orang. Meskipun mereka semua hanya memiliki satu dewa, tidak ada yang namanya kehidupan yang mengerikan, dan simulasi Ye Xiwen sendiri. Saya tidak tahu apa asal-usul ruang misterius itu. Bahkan roh asli disimulasikan. Hampir dikloning dari cetakan, meskipun kekuatan pria tua Kendo yang disimulasikan oleh Ye Xiwen jauh dari yang dilihat Ye Xiwen. Dibandingkan, itu masih merupakan hal yang mengerikan. Semua orang terpesona, meskipun kekuatannya tidak begitu mengerikan, tetapi sentimen mereka masih ada, jadi seni bela diri yang mereka tampilkan sangat indah. Mereka hanya melihat pertempuran antara dua bayangan virtual besar ini. Ini seperti menyaksikan pertempuran di antara kedua jalan tersebut, walaupun mereka tidak memiliki pikiran hidup mereka begitu murni dan lebih menarik. Ini adalah waktu yang lama, tetapi hanya dalam waktu singkat,
tetapi hanya pada saat inilah dua hantu besar telah membunuh lebih dari 1.000 pukulan, dan ribuan pukulan, hampir tidak ada yang bisa lihat bagaimana ini dilakukan. Kekuatan ini bahkan telah melampaui imajinasi dan kontrol keduanya. Ye Xiwen hampir dapat merasakan bahwa kendo lama hampir di luar kendalinya, dan dibangunkan oleh perang Titan yang mendebarkan. Tampaknya ada rasa tidur di pedang. Ketika Anda menghadapi lawan yang kuat dan tak tertandingi, Anda akan selalu bangun langsung. Boom! Kedua sosok besar itu saling menabrak, dan kedua sosok itu runtuh secara langsung. Ada ribuan tabrakan, dan kedua hantu itu ditutupi oleh retakan. Setelah tabrakan, itu benar-benar rusak dan mulai. Ye Xiwen dan dewa kedua tidak ragu-ragu, mereka hanya menyelinap ke satu sama lain dalam sekejap. Tombak dan pedang panjang masing-masing melintasi langit dan saling berhadapan. Hei, hei, darah memercik dan tulang-tulang beterbangan. Kedua sosok itu terhuyung-huyung, dan masing-masing dari mereka memiliki luka yang mengerikan. Perut Ye Xiwen langsung ditusuk oleh tombak dan lubang besar. Energi dari Grinse itu melahap habis luka Ye Xiwen dengan gila. Kalau tidak, Ye Xiwen pulih. Tubuh dewa kedua juga memiliki luka tulang yang terlihat dalam, yang ditarik dari bahu ke perut. Dapat dilihat bahwa Jiang Wang, yang seharusnya secara langsung terbelah menjadi dua, tidak dapat membelahnya menjadi dua, titannya. Tubuhnya terlalu kuat, tubuhnya seperti titan, tetapi meski begitu, cedera seperti itu masih membuat wajahnya pucat, nyaris terbelah menjadi dua. Murid-murid di sekitar pertempuran yang tak terhitung jumlahnya semua bergetar di hati mereka. Saya tidak berharap tabrakan ini dikalahkan. Kedua orang yang tak tertandingi dengan kekuatan fisik yang kuat ini akhirnya mulai memasuki tahap huru-hara. Jika mereka hanya belajar satu sama lain, mereka tidak akan melihat darah. Tetapi kedua belah pihak sangat berbeda, jelas bahwa pihak lain akan mati. Pedang Ye Xiwen hampir tidak mengatakan bahwa dewa kedua terbelah dua, dan Ye Xiwen hampir dipakai oleh dewa kedua, dan tidak ada yang memegang tangan. Ini adalah trik yang disebut untuk melihat hidup dan mati. Jika Anda mengubah kedua orang lain, setelah langkah ini, kedua orang telah mati bersama, satu hancur dan yang lain hancur menjadi dua dan mati bersama. Majikan telah bergerak, dan perbedaannya adalah 1.000 mil jauhnya. Tetapi itu adalah keduanya, kekuatannya mirip dengan Sang Buddha. Mereka semua berdiri di puncak setengah awal zaman suci. Mereka sangat langka dengan mereka, dan yang paling penting adalah bahwa tubuhnya cukup kuat. Bagi yang lain, ini adalah trik yang harus dimiliki, tetapi bagi mereka, itu hanya cedera serius dan belum mencapai titik cedera. Dengan kata lain, mereka berdua berani melakukan ini, dan mereka tidak bisa mati lagi jika mereka mati dulu. Saya tidak menyangka bahkan tubuh Titan akan terluka. Ini harus menjadi yang pertama kali bahwa tubuh Titan menderita dari generasi yang sama. Saya belum pernah mendengar tentang tubuh Titan yang terluka sebelumnya. Dia selalu berjongkok, tak terkalahkan dalam daging untuk menggertak orang lain. Ini adalah kerugian, dan bertemu lawan. Petik 2. Bahwa Ye Xiwen juga merupakan metamorfosis yang kuat. Dia mendengarkan maknanya. Dia tampaknya tidak menjadi tubuh yang istimewa. Apakah itu karena latihan praktik orang bijak tertentu tidak berhasil? Mereka semua menebaknya dengan benar, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Xiwen hanya memiliki lapisan pertama ketika ia mendapatkan hegemoni, dan hampir semua dari mereka diperbaiki oleh Ye Xiwen sendiri. Yang setara dengan kreasi Ye Xiwen sendiri dari metode ini, tidak andalkan orang bijak. Ye Xiwen mengambil pimpinan untuk pulih, Yungong mengeluarkan energi hijau di sekitar lukanya, mulai mengoperasikan peremajaan Phoenix, memperbaiki lukanya di tubuhnya, dan memandang dewa kedua dengan mata dingin, tanpa ragu-ragu, bergegas lagi. Pedang panjang di tangannya langsung berubah menjadi naga panjang, dan dewa kedua tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia hanya bisa melambaikan tangannya dan bergegas. Boom! Pedang panjang Ye Xiwen dan meluncurkan kekuatan teroris yang tak tertandingi yang langsung memungkinkan dewa kedua untuk terbang beberapa meter. Meskipun hanya beberapa meter,
dewa kedua sudah jatuh ke angin kurang dari lebih besar dari pembaruan pertama kalinya meskipun tubuh Titan pulih dengan sangat cepat, tetapi di mana bagian atas dari proses regeneratif sastra Yunani, Ye Xiwen telah mempertahankan keadaan puncak, dan cedera dewa kedua terus meningkat, perlahan-lahan didorong ke angin oleh Ye Xiwen. Bab 399 dikalahkan. Tuan telah membuat langkah, dan perbedaannya adalah 1000 mil jauhnya. Kekuatan Ye Xiwen terletak pada kemampuannya untuk memulihkan lebih dari dewa kedua. Sedikit perbedaan terakumulasi, yang cukup bagi Ye Xiwen untuk perlahan menekan dewa kedua. Ye Xiwen selalu mempertahankan kondisi puncaknya, dan dewa kedua memiliki rahasia penyembuhan yang luar biasa, dan tubuh Titan sendiri sangat kuat. Tetapi bagaimana bisa dibandingkan dengan Ye Xiwen? Aku tidak menduganya. Pada akhirnya, itu akan menjadi tubuh para Titan yang jatuh sepenuhnya ke angin. Ya, daging dari dua orang tidak bisa mengatakan siapa yang kuat atau siapa yang lemah. Setidaknya kesenjangannya tidak begitu jelas, tetapi kesenjangan antara keduanya dalam terapi penyembuhan terlalu besar. Metode Ye Xiwen hanya melawan langit. Ini tidak bisa dipercaya. Kamu harus tahu bahwa pada awalnya, tubuh Titan sedang terburu-buru untuk datang ke masalah Ye Xiwen. Untuk membunuh Ye Xiwen, hasilnya telah berkembang menjadi ini. Semua orang berbicara banyak, tetapi pertempuran berlanjut. Dewa kedua menatap dingin ke Ye Xiwen, dadanya berdarah, dan pedang lain ada di tubuhnya. Rao masih tubuh Titannya, dan beberapa argumen orang jatuh. Di telinganya, dia meremehkan. Meskipun dia ditekan, tetapi tidak ada orang lain yang tampak begitu berbahaya. Lagi pula, luka yang sama tidak lebih dari jawaban cepat, lebih lambat, tetapi rahasia penyembuhan ini ada karakteristik operasi, yaitu, itu melukai vitalitas, dan bahkan menggunakan lebih banyak untuk menyakiti fondasi. Setelah semua, ini bertentangan dengan langit, dengan cara mempercepat operasi waktu. Ye Xiwen, kamu sangat kuat, tetapi kamu hanya bisa menjadi tulang yang tidak dikenal di jalanku yang tak terkalahkan. Dewa kedua kedinginan dan luka-lukanya mulai benar-benar runtuh. Boom! Momentum dewa kedua tiba-tiba berubah. Siklon hijau-hijau melayang di sekitar tubuh, dan lengan dan pergelangan kaki dikelilingi oleh cincin-cincin logam, dan sosok itu juga terangkat penuh. Titan yang legendaris itu benar, dan tuan kedua tidak pernah melakukan teknik rahasia. Kali ini, akhirnya telah sepenuhnya ditampilkan. Dia menganggap Ye Xiwen sebagai lawan yang kuat, tetapi lawan yang lebih kuat, semakin banyak pembunuhan yang terbakar. Semakin kuat lawannya, semakin jelas jalur Anda sendiri. Ye Xiwen, hati-hati, dia ingin menjadi Titan. Ye Mo berteriak, setelah berubah menjadi Titan, kekuatannya akan meningkat banyak. Ye Xiwen mengangguk, memegang pedang panjang, berdiri di udara, hanya melihat dewa kedua. Membanting kaki, memecah kehampaan, dan langsung bergegas menuju dewa kedua. Ujung pedang Ye Xiwen memotong langit dan membunuh musuh. Pada saat ini, bahkan jika para murid Akademi Zhenwu, yang jauh dari banyak pertempuran, masih menyaksikan kengerian itu, mereka bisa merasakan pembunuhan yang luar biasa dari pedangnya. Lihatlah dewa kedua. Setelah peluncuran Titan selesai, kekuatan sebenarnya naik ke tingkat berikutnya. Tiba-tiba, dua orang ini benar-benar ingin melawan langit. Tuan kedua mencibir, memegang tombak hitam dingin dan bergegas, momentumnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah tubuh sejati Titan, keluarga Megatron. Pada saat yang sama, tangan kirinya menangkap langit dengan udara, dan menangkap angin dan kilat dari kekosongan. Pada saat itu, ia membanjiri Ye Xiwen. Petir yang berbentuk persegi ini mengerikan, dan para pejuang sejati akan dicekik begitu mereka masuk. Bahkan jika legenda legendaris itu terluka parah, Titan adalah kesayangan angin dan kilat, seperti dewa petir dan angin yang menonton pertempuran di langit. Berdoalah untuk Tuhan yang kedua. Boom! Badai petir telah menyapu Ye Xiwen. Tekanan angin yang mengerikan akan menghancurkan Ye Xiwen kepada para siswa. Itu seperti cakram yang hancur.
Angin dicampur dengan petir dan menghancurkan Ye Xiwen. Ye Xiwen mencibir, kilat adalah kekuatan dari surga ke bumi, dan hampir tidak ada kekuatan yang tidak dikendalikan olehnya. Hampir tidak ada orang yang tidak takut dengan kekuatan kilat, tetapi ia adalah salah satunya. Kuat, tangan kiri Ye Xiwen langsung berubah menjadi tangan besar dan membentangkannya. Petir badai itu ditangkap di tangan Ye Xiwen, dan mereka semua terserap oleh hegemoni. Tempat hegemoni yang paling sombong ada di sini, tidak peduli itu adalah energi apapun yang bisa ia serap, bukan raja, tetapi hegemon. Ye Xiwen baru saja menyerap semua energi, tetapi melihat Dewa Hitam yang mengejutkan telah menusuk bagian depan Ye Xiwen, dan ruangnya benar-benar runtuh. Dia masih tidak memiliki rasa takut, dan pedang panjang di tangannya langsung menarik keluar momentum dunia, dan mengubur pedang itu. Ini adalah pertama kalinya Ye Xiwen membuat pedang penguburan. Tidak seorang pun di kelasnya yang bisa memaksanya untuk mengubur pedang. Tuan generasi yang lebih tua, kekuatannya jauh lebih kuat darinya, ia mencoba menggunakannya tidak berguna. Di bawah agresi pedang mengerikan ini, ruang rusak, dan kekacauan tidak terungkap. Tampaknya dalam sekejap, pedang panjang ini akan mengubur langit dan memulai kembali kekacauan. Pedang ini membuka kembali dunia baru. Pedang pemakaman ada di tangan Ye Xiwen, dan serangan Ye Xiwen penuh dengan momentum, dan satu tombak menabraknya. Hanya menyentuhnya sebentar, segera mengeluarkan tombak dan ujung pedang, dan segera itu adalah langkah untuk membunuh pihak lain. Tetapi hanya setelah momen itu, bagian dari tabrakan antara kedua belah pihak runtuh seketika. Sebuah kekuatan besar menyapu, dan kekosongan runtuh. Kerumunan begitu terpesona bahwa keduanya terlalu mengerikan. Hei, sebuah ledakan besar, sesosok langsung terbang keluar, darah beterbangan di langit. Ketika semua orang melihatnya, itu ternyata adalah Ye Xiwen. Setelah peluncuran para titan, kekuatan dewa kedua dibangkitkan sama sekali. Pertempuran asli yang dicocokkan secara merata menjadi Ye Xiwen yang sepenuhnya jatuh di belakang. Dewa kedua, naga dan harimau, segera mengejarnya, dan tombak itu langsung menikam Ye Xiwen, seperti naga panjang, menerobos langit dan bumi, bergegas. Boom! Ye Xiwen dengan tegas memblokir serangan dewa kedua. Ye Xiwen, kamu sudah mati, kamu akan mati, kata dewa kedua, dan dia melihatnya dan membunuh Ye Xiwen. Dia dalam suasana hati yang baik. Hati semua orang melompat. Benarkah Ye Xiwen akan terbunuh? Ye Xiwen benar-benar jatuh ke angin, atau keuntungan yang baru saja diraihnya dengan pemulihan tinggi adalah setelah dewa kedua meluncurkan titan sepenuhnya, ia tidak akan ada lagi. Itu, setiap orang harus merasa bahwa tubuh spesial terkenal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada alasan bagi mereka. Mereka selalu memiliki keuntungan bahwa mereka tidak dilindungi oleh orang biasa. Mereka dapat dengan mudah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang biasa seumur hidup. Belum lagi darah para titan, kota Wei-Zhen telah bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya. Ye Xiwen jelas tidak memiliki keuntungan seperti itu. Ini adalah kerugian terbesar. Sekarang Ye Xiwen benar-benar di bawah. Banyak orang yang cemas untuk Ye Xiwen, tetapi Ye Xiwen masih tenang, wajahnya tidak berubah. Matanya lebih dalam, dan hatinya tidak cemas. Fisik khusus ini memang luar biasa. Tuan kedua setelah transformasi hampir tidak bisa dipahami. Dari saat ia ditekan dan ditekan, ia sekarang mendesaknya. Perubahan itu tak terkatakan. Namun, ini tidak memungkinkan Ye Xiwen kehilangan rasa proporsinya. Dia telah datang untuk bertarung sepanjang jalan. Pertempuran yang dia temui telah lama tidak menyadari berapa kali dia lebih mendebarkan daripada sebelumnya. Hati yang telah diasah telah seperti batu. Yang paling penting adalah bahwa Ye Xiwen mengerti bahwa tubuh sejati titannya jelas tidak mungkin untuk memulai sepanjang waktu. Sama seperti semacam misteri, selalu ada waktu untuk melelahkan. Lagi pula, dia hanya memiliki darah titan, bukan titan yang sebenarnya, yang menunggunya. Keletihan adalah jalan buntu.
Tetapi bahkan jika Anda memahami hal ini, pertempuran masih sangat sulit. Setelah transformasi, Tuhan kedua dapat serius melukainya setiap waktu. Wilayahnya terlalu jauh. Jika itu adalah bidang yang sama, bahkan jika ia berubah, Ye Xiwen dapat melakukan hal yang sama. Angkat tanganmu dan tekan dia ke kota. Sebagai imbalan atas cedera serius yang konstan dari rata-rata orang, bahkan 5 pukulan tidak dapat menahan, itu akan dibunuh dan dibunuh. Kengerian darah Titan sepenuhnya terungkap, tetapi Ye Xiwen memiliki generasi Phoenix, telah mencapai puncaknya, kecuali jika ia bisa tiba-tiba membunuh Ye Xiwen. Kalau tidak, dia tidak akan membunuh Ye Xiwen. Benar saja, seiring berjalannya waktu, saya melihat Ye Xiwen terluka parah lagi dan lagi, tetapi Ye Xiwen dengan cepat pulih setiap saat dan dewa kedua juga mulai khawatir dengan cemas. Seperti yang ditebak Ye Xiwen, dia tidak bisa mempertahankannya sepanjang waktu. Titan benar, dia bukan Titan sama sekali. Jika kamu tidak bisa membunuh Ye Xiwen, maka hal-hal di belakang benar-benar tak terbayangkan. Hei, dewa kedua menjerit, tombak menyembur keluar, menembus langit, matahari dan bulan berubah warna dalam sekejap, dan langit gelap dan tak tertandingi. Hei, pedang panjang Ye Xiwen menyapa, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Dia terjatuh dan mengeluarkan darah dari tubuhnya. Tulang-tulang tubuhnya patah. Dewa kedua akan terus membunuh Ye Xiwen. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar dengan liar, langit hancur, dan 2 napas horor yang mencekik jatuh dari langit. Salah satu tokoh terbang lurus ke bawah, semprotan berdarah. Keluar. Semua orang tiba-tiba berseru, karena mereka semua melihat bahwa pria itu ternyata adalah Bai Jiansong. Pada saat ini, Bai Jiansong memiliki banyak luka dan luka serius. Dan sosok lain langsung dikejar, itu adalah tetua Qing Yunfeng, dan cedera serius Bai Jiansong secara alami jauh lebih baik, tetapi masih cukup canggung. Wajahnya besi dan biru, karena puncak tempat suci yang besar, sebenarnya adalah pedang pinus putih ini hanya orang yang memasuki masa-masa awal sang bodoh itu sangat malu. Bab 400 membunuhmu sampai kau kedinginan. Pada awal set, hebat dan biaya Santo hebat, itu adalah hari yang buruk, tetapi ia sangat malu dengan Bai Jiansong, yang membuatnya merasa tidak berwajah dan wajahnya luar biasa jelek. Namun, dia tidak peduli tentang ini saat ini, tetapi dia memandang Bai Jiansong dengan dingin dan berkata, pertempuran ini telah disetujui oleh puncak, dan tidak ada gunanya bagimu untuk menyembunyikan puncak bintang. Suaranya seperti bel yang keras, seperti guntur, dan banyak prajurit yang telah mengguncang banyak pertempuran berdiri dengan tidak stabil. Ini adalah master horor dari tempat suci yang hebat. Dia dapat mengguncang sekelompok orang dalam satu napas. Tetua Qing Yunfeng tampak dingin dan menatap Ye Xiwen. Dingin yang tidak biasa ini tidak begitu buruk, tetapi kontradiksi antara dewa kedua dan Ye Xiwen bukanlah sesuatu yang dapat disesuaikan oleh siapapun. Keduanya tidak berada dalam hubungan yang hegemonik. Namun, ada kemungkinan untuk mati antara satu sama lain. Dalam hal ini, Qing Yunfeng hanya dapat mendukung para murid di bawah pintunya sendiri. Untuk mendapatkan default tingkat tinggi, Qing Yunfeng membayar harga yang tak terbayangkan. Ini untuk mendukung dewa kedua, keturunan ini dengan darah Titan, akan ada masa depan yang tak terbayangkan di masa depan, sebagai yang berikutnya, yang pertama untuk dilatih. Ini untuk menghargai harapan dewa kedua. Harus diketahui bahwa ada seorang murid yang telah memasuki sekolah seni bela diri sejati dalam 100 tahun, dan tidak ada kekurangan arogansi. Selalu ada beberapa dalam satu sesi, dan puncak Qing Yun berada di antara 10 arogansi teratas, seringkali banyak. Tian Jiao yang cenderung memilih salah satu dari warisan tersebut. Qing Yun Feng Guang telah menerima 3 Tian Jiao di milenium. Mereka telah memasuki dunia suci, tetapi mereka memilih dewa kedua sebagai pemimpin berikutnya. Bisa dibayangkan bahwa karena dewa kedua memiliki musuh hidup dan mati, maka perlu untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk menyelesaikan musuh seperti itu. Dia lebih suka menyinggung beberapa keras kepala yang keras kepala, dan tidak ada banyak pelanggar,
tetapi masing-masing puncak bintang Tibet yang semuanya adalah kalajengking keras juga akan diselesaikan oleh Ye Xiwen. Dalam pertempuran ini, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun ikut campur, dan dia tidak akan melakukan intervensi. Setidaknya, tidak peduli apa hasil dari pertempuran ini, dia harus mengendalikan pertempuran antara para murid. Tentu saja, dia tidak perlu campur tangan. Sekarang dia yang kedua. Tuhan telah mencapai keunggulan absolut. Sial, aku yang bertanggung jawab atas watak tingkat tinggimu, lumpuh, dan berani menggerakkan orang-orang bertabur bintang kita, dan kita tidak bisa naik turun dengan bintang Tibet kita. Bai Jiansong meraung, darah mulutnya pecah, dan tidak ada yang lain di bintang Tibet itu. Tetua Qing Yunfeng tidak menaruh teriakan Bai Jiansong di benak mereka. Mereka bercanda bahwa puncak bintang Tibet adalah naga dan harimau yang tersembunyi, tetapi Qing Yunfeng mereka bukan kekuatan sederhana. Puncak Qing Yun mereka bukan bintang, dan yang pertama dikejar oleh Kaisar Wuji. Seperti anjing, mereka adalah 10 warisan, dan puncak Qixing bahkan belum memasuki celah, sulit untuk dibayangkan. Puncak bintang Tibet memang rendah selama beberapa tahun, dan banyak orang tidak tahu apa kekuatan puncak bintang Tibet. Semua orang menonton situasi perang tunggal. Betapa kuatnya Bai Jiansong. Ketika dia muda, dia akan memasuki tempat suci yang besar. Dia akan memiliki masa depan yang menjanjikan, tetapi dia masih bukan lawan dari tetua Qing Yunfeng. Waktu kultivasinya terlalu pendek dan terlalu pendek. Ini mungkin tidak tercermin dalam generasi yang lebih muda, tetapi akan terungkap sepenuhnya di hadapan generasi yang lebih tua yang kejam itu. Ayo santai, kata para tetua Qing Yunfeng dengan dingin, bisakah kamu memutuskan keputusan tingkat tinggi? Lumpuh, kamu tidak mati, jika aku ada hubungannya dengan 6 divisi saya tidak akan selesai dengan kamu. Teriak Bai Jiansong. Di sisi lain, Ye Xiwen dan para dewa kedua tampaknya belum melihat keberadaan dua master horor teratas. Dapat dikatakan bahwa para dewa kedua melihat bahwa para tetua Qing Yunfeng lebih unggul, dan tiba-tiba mereka lebih bersemangat untuk menunggu. Ye Xiwen harus dibunuh, dan Ye Xiwen lebih bersedia untuk melawan serangan dewa kedua, dan dia tidak punya pilihan selain merawat orang lain. Kedua belah pihak terus bertarung, dewa kedua mengambil tembakan, matahari dan bulan pudar, langit jatuh, tombaknya berat, dan mereka jatuh ke 10 pertemuan. Tidak ada keterampilan tambahan, hanya pembunuhan Ye Xiwen. Ye Xiwen menari dengan pedang panjang, dan pedang itu penuh dengan roh. Meskipun ia terusir terus-menerus, perang Ye Xiwen tidak berkurang, dan ia bergegas. Untuk Meimang, pertarungan ini adalah pertarungan yang sangat sengit. Tubuh Ye Xiwen terus-menerus disemprotkan dengan darah. Dalam sekejap mata, luka semakin membaik, dan secara bertahap tubuh dewa kedua mengalami beberapa luka, meskipun tidak dalam, tetapi ini adalah transisi yang sangat buruk. Banyak penonton yang menghela nafas, banyak dari mereka sangat visioner, melihat Ye Xiwen dapat menyakiti para titan, meskipun hanya sedikit, itu sudah cukup untuk membuktikan apa yang mereka pikirkan, titan. Efek dari tubuh nyata hampir berakhir, dan Ye Xiwen akan membalas. Hei, kedua belah pihak bertabrakan dengan keras lagi, dan keduanya terbang bersama. Ye Xiwen terbang lebih jauh. Keduanya menyemburkan darah, dan itu adalah situasi kehilangan keduanya. Tubuh itu ditutupi dengan berbagai luka dan darah memercik. Ye Xiwen luka pada tubuh jauh lebih berat. Tapi luka Ye Xiwen hampir diperbaiki dalam sekejap mata. Ye Xiwen ini benar-benar datang, dan bahkan seseorang dapat datang dalam kasus tubuh asli Titan. Sangat sulit dipercaya. Rata-rata orang mengambil tulang seluruh tubuh dan harus dipatahkan. Kemudian satu tembakan lagi benar-benar terbunuh. Petik 2. Aku takut situasi ini tidak baik untuk tubuh Kintan. Sekarang Ye Xiwen perlahan mulai memiliki kekuatan untuk melawan. Ini mungkin berita buruk bagi tubuh Titan. Selama tidak ada cara untuk membunuh Ye Xiwen, maka mungkin akan terbalik. Petik 2. Menurut pengamatanku terhadap balasan Ye Xiwen, tidak mungkin untuk melanjutkan seperti ini,
tetapi tubuh Titan mungkin tidak dapat memimpin dalam mempertahankan tubuh asli. Tubuh Titan ini selalu menjadi caraku sendiri, dan Zhang Huan tidak mempedulikan siapapun. Dikatakan bahwa Qing Yunfeng ini juga bersumpah untuk melindungi puncak Qing Yun selama-lamanya, dan membayar banyak uang untuk memenangkan dukungan Qing Yunfeng. Petik 2. Siapa bilang tidak, maka Ye Xiwen bukan yang baik. Bunuh. Dewa kedua menjerit, dan gelombang biru mengerikan menyapu, mengguncang alam semesta, seolah-olah dewa para Titan telah bangkit dari zaman kuno, dan mencoba yang terbaik untuk membunuh Ye Xiwen. Ye Xiwen juga tidak peduli tentang apapun. Tubuh fisiknya adalah pertahanan terbaik, tapi dia tidak bisa berhenti membunuhnya. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, pertarungan hidup dan mati yang tak terbayangkan, kedua belah pihak penuh kekuatan, kelalaian, mungkin akhir dari kematian. Keduanya berada di dalam darah, yang lain merasa terbalik, dan dua nyawa dan kematian telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Terutama Ye Xiwen, yang bisa bertarung dengan Titan sampai sekarang, sudah bangga, itu bagaimanapun, kerajaan jauh lebih buruk daripada dewa kedua. Dewa kedua berbisik dan Ye Xiwen pindah kembali ke situasi itu sedikit demi sedikit. Dia tahu bahwa alih-alih Ye Xiwen menjadi lebih kuat, tetapi dia menjadi lemah, kekuatannya penuh karena transformasinya, sekarang pada satu titik. Kepergian titik, mata melotot tajam, dan semua jenis seni bela diri tentang Qin Tan yang telah diturunkan dari berbagai pembuluh darah semuanya pergi ke Ye Xiwen. Dan Ye Xiwen sangat sederhana, hanya tebasan samar pisang, biarkan kamu menggunakan ribuan jenis kekuatan magis, saya hanya melanggar hukum dengan pedang Ye Xiwen di tangan terbuka besar, dan kekuatan untuk menjatuhkan 10 pertemuan. Keduanya mengikuti rute yang sama, yang disebut jalan menuju kesederhanaan, semakin sederhana, semakin dekat ke jalan, semakin mengerikan, penggundulan hutan bersama sederhana. Perlahan dari dewa kedua untuk menduduki tangan atas absolut, untuk menjadi Ye Xiwen perlahan-lahan pindah kembali ke situasi, pertempuran kedua pria semakin dan lebih sengit, meninggalkan satu sama lain dalam daging yang mengerikan dari tubuh untuk menyembuhkan luka, percikan darah, tubuh hampir pihak lain hancur, dan darah yang ditinggalkan berubah menjadi aliran. Boom! Keduanya bertabrakan lagi, dan sosok benar-benar terbang keluar. Semua orang menatap mata mereka dan melihatnya. Itu akan menjadi dewa kedua. Melihat dekat pada dewa kedua, Qin Tan tersebar. Pada saat ini, rata-rata orang tidak berbeda, darah disemprotkan keluar dari tubuh, dan pertarungan melawan kekuatan absolut telah sepenuhnya jatuh ke kerugian. Ye Xiwen memiliki pedang dengan jatuhnya pedang. Setiap pedang harus menerobos langit dan bumi, memulai kembali kekacauan. Pedang dan pedang mengejar pedang jiwa. Mereka dibunuh menuju dewa kedua, dan giliran Ye Xiwen untuk membunuh. Langit dan bumi ada di sekitar pedang Ye Xiwen, dan orang yang tidak taat akan dihancurkan. Ye Xiwen benar-benar mendorong dewa kedua ke bawah, dan membuat banyak orang ngeri. Meskipun banyak dari mereka yang memiliki dugaan seperti itu untuk waktu yang lama, mereka benar-benar merasa takut ketika melihat adegan ini. Hei! Pedang panjang Ye Xiwen Ji menembak dewa yang tak terbayangkan, dan langsung menjatuhkan lengan kiri dewa kedua ke kelahiran. Pertempuran ini benar-benar memasuki tahap hidup dan mati. Dewa kedua berteriak dan berlumuran darah. Dia akhirnya benar-benar terpana oleh Ye Xiwen. Matanya masih kesal, tetapi dia tidak memiliki momentum yang tak terkalahkan di masa lalu. Meskipun dia masih memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, dia tidak. Hati yang tak terkalahkan. Semua orang diam, tetapi saya tidak berpikir itu akan menjadi hasilnya. Jika itu hanya dibunuh, ini adalah masalahnya. Tetapi dewa kedua adalah dinginnya yang dibunuh oleh para siswa. Jika Anda membunuhnya, Anda akan mengorbankan kartu terbesar. Masih tidak ada cara untuk mengambil Ye Xiwen. Bisakah kamu tidak takut? Aku tak terkalahkan, kamu hanya mengandalkan misteri, atau aku akan membunuhmu dengan mudah. Dewa kedua tidak mau mengatakan. Hei, aku mengandalkan misteri. Kamu memiliki tubuh Titan. Apa yang tidak adil?
Jika kamu tidak memiliki tubuh Titan, itu hanya babi dan anjing di mataku. Bodoh, Ye Xiwen berkata dengan dingin.